أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربه وسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan, yang masih mengabulkan seluruh keinginan-keinginan kita, yang masih menggerakkan hati kita agar senantiasa kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih juga memberikan kepada kita jalan ataupun masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa mempelajari, mendengarkan ataupun membaca apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad salawatu rabbihi wasalam turunkan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW, sampai sekarang ini kita masih diberikan kekuatan untuk mempelajarinya. Karena setiap muslim dan muslimah itu wajib hukumnya menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak mau mempelajari ilmu agama ini, secara otomatis kita tidak bisa melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jal itu berdasarkan tuntunan syariat. Kadangkala ada orang yang beribadah terlalu berlebihan. Kemudian ada juga orang yang beribadah tidak sampai tercapai di atas tingkatan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan kepada kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dalam rangka ia menuntut ilmu agama,
maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya, yaitu menuju surga Allah Rabbul Alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rekomendasi, sudah memberikan jaminan kepada orang-orang para penuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut yang dipelajarinya adalah ilmu syar'i, ilmu yang berdasarkan risalah Allah Subhanahu wa taala dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhlas ataupun kalau kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin seorang muslim itu dengan surga. Coba bayangkan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, di mana mereka keluar dari rumah-rumahnya itu, kemudian menuju rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala itu sedang mengajarkan, ada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, lalu kemudian kita memenuhi panggilan tersebut ataupun memenuhi kajian ataupun pengajaran ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus semangat. Kita harus hapus kejenuhan itu pada diri kita. Apalagi dengan adanya wabah seperti ini, masjid-masjid sekarang belum dibukakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Tapi kita duduk bersama di rumah ini dalam rangka kita mempelajari satu ayat demi ayat, ayat demi ayat ataupun satu ayat dua ayat, kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan perkataan-perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas iman dan hidayah, di atas ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Kemudian selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqamah yang mengikuti risalah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat kelak. Amma ba'd. Ahibati fillah wa akhwati fid din wa jumratul mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kita pada kesempatan kali ini, ana ingin sedikit membahas tentang permasalahan, yang mana permasalahan ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Sebuah hadis yang sering kita dengar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencap mereka, memvonis mereka tempatnya dalam api neraka. Ketika orang yang berada di atas perbuatan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminnya dilemparkan dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah." Sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya petunjuk, ataupun sebaik-baiknya kitab adalah kalamullah azza wa jalla, adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anil Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk setelah Al-Qur'an adalah petunjuk ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu hadisnya. Sebaik-baiknya petunjuk adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur rimuhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam Islam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah sesat. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka.
tempat kembalinya seseorang yang berbuat kesesatan ataupun orang-orang yang mengada-ngadakan urusan agama ini dalam Islam, maka tempatnya dalam neraka. Nabi SAW menyebutkan, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Seburuk-buruknya perkara itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan oleh di dalam Islam ini. Manusia yang mengada-ngadakan. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang diadakan itu adalah sesat dan tempat kembali kesesatan itu adalah finnar. Tempatnya di dalam api neraka. Hibbati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Apa itu bid'ah? Apa itu perbuatan-perbuatan muhdas? Perbuatan-perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan kepada kita. Ya, segala sesuatu yang tidak Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maksudnya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Nabi SAW menyebutkan juga dalam hadis yang lainnya, mal amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Jadi seseorang yang melakukan sebuah perkara yang tidak ada contohnya di dalam Islam ini, maka amalnya tertolak oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Apa itu perkara-perkara yang baru? Perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru itu banyak sekali dalam Islam ini yang dibuat oleh orang-orang pada zaman sekarang. Kita ambil contoh. Banyaknya sebagian daripada kaum muslimin dan muslimah, mereka melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya di dalam kaidah syariat Allah Azza wa Jalla, ataupun kaidah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka contohnya mengiringi salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kebatilan, dengan cara kemaksiatan, dengan cara tidak berdasarkan asas, tidak berdasarkan panduan di dalam syariat Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana cara mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka berkumpul-kumpul di tempat itu, kemudian mereka salawat bareng. Kemudian disertai dengan suara musik ataupun syair-syair. Yang mana sebagian daripada mereka ada yang menari-nari, ada yang merawi dan seterusnya, dan mengatasnamakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil. Coba kita bayangkan, adakah dalilnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan syariat ini sampai secara detailnya. Agama ini sudah sempurna. Agama ini tidak perlu kita melebihkan lagi dan tidak perlu lagi kita menguranginya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini. Allah mengatakan pada saat haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hajatul Wada, pada tahun ke-10 Hijriah, Allah Jalla Jalaluhu telah menurunkan firman-Nya, ya, pada hari ini
Aku telah menyempurnakan agamaku di atas kalian. Dan aku telah aku cukupkan nikmatku di atas kalian. Dan aku ridha Islam adalah agama kalian. Dan aku ridha Islam adalah agama kita. Allah meridai agama Islam ini adalah agama kita. Selain darinya Allah tidak meridai. Kalau kita berbicara tentang salawatan tadi, adakah dalilnya? Adakah contohnya? Adakah panduannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah? Maka kita katakan semuanya itu batil. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat keras-keras suara kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang yang paling menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau radhiyallahu an, tidak pernah mereka itu mengangkat suara mereka seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zaman ini. Al-Imam Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, apabila seseorang yang mengada-ngadakan sebuah perkara ataupun satu perkara di dalam Islam ini, misalkan seperti salawat tadi ataupun seperti tahlilan, zikir bersama, tahlilan bersama dilakukan secara serentak. Apabila mereka melakukan hal demikian, berarti saat itu mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kedustaan. Ataupun berarti mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat menyampaikan agama ini. Beliau menyampaikan apa? Firman Allah tadi, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama ini di atas kalian. Dan aku telah mencukupkan nikmatku di atas kalian. Dan aku ridha Islam adalah agama kalian. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ayat 3 kalau nggak salah ya. Ayat 6 kah? Nanti kita bisa baca sama-sama. Imam Malik mengatakan, ketika orang ataupun seorang muslim ataupun orang yang mengatasnamakan sebuah perbuatan-perbuatan seperti zikir, seperti zikiran sama, salawat bersama, itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan ibadah. Apa kata beliau? Berarti mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berarti mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat ataupun berbuat yang tidak berdasarkan panduan, yang tidak berdasarkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak kesalahan-kesalahan di dalam mereka melakukan perkara-perkara yang di luar daripada Islam ini. Dan betapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan perbuatan ini dari Islam. Kita tidak mempanjang lebarkan permasalahan-permasalahan ini. Kita mengambil contoh-contoh yang mudah agar manusia itu bisa memahaminya. Agar mereka mudah memahaminya. Dan contohnya,
salawat itu hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Membaca salawat itu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Azza wa Jal akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita sebanding. Allah akan bersalawat kepada kita sebesar 10 kali. Itu keutamaan seorang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara salawatnya? Apakah dengan cara-cara berbarengan? Apakah dengan cara-cara mengiringi dengan musik, syair-syair yang batil, syair-syair yang sesat? La. Tidak, bukan seperti itu salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang benar salawat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Itu salawat yang dianjurkan di dalam syariat Allah Rabbul Alamin. Bukan seperti salawat-salawat yang diada-adakan oleh orang-orang pada hari ini, yang sebagian mereka berlebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ucapan-ucapan mereka itu sudah mendekati apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada salawat-salawat yang terlalu berlebihan. Seperti sebagian orang-orang yang seperti para artis yang mengatasnamakan salawat kepada Nabi SAW. Itu semua jauh dari syariat. Jauh dari kacamata syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya umat ini apabila dia mengikuti jalan selain daripada jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sesatnya umat ini apabila mereka melakukan sebuah perkara yang tidak ada panduannya di dalam kacamata syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah itu harus membutuhkan dalil syar'i, dalil yang benar, dalil yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi 2 hadis yang mulia yang saya bacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara yang diadakan dalam Islam. Dan tempat kembali dan seburuk-buruknya perkara ada yang diadakan dalam Islam itu tempatnya semuanya sesat, dan tempat kembali kesesatan itu adalah api neraka. Kemudian hadis yang kedua, barang siapa yang melakukan suatu amalan ataupun barang siapa yang melaksanakan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu bukan contoh dari kami, kata Rasul SAW, maka amalan mereka itu semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lama ia salat, sekian lama ia puasa, sekian lama ia haji, zakat, bersedekah dan lain sebagainya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang bisa menyebabkan amal-amal mereka rusak. Ini yang bisa menyebabkan amalan-amalan mereka itu jauh daripada ini yang bisa menyebabkan amalan-amalan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ittiba, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, jikalau manusia itu mencintaiku, hendaklah mereka, katakanlah kepada mereka, hendaklah mereka itu mencintaimu. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala, dan wajib seorang muslim itu ya mengikuti ataupun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan panduan syariat ini. Selain daripada salawat yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Mereka melaksanakan zikir-zikir bersama, melaksanakan salah satu kebid'ahan. Mereka mengatakan, sebagian daripada mereka mengatakan, ini hanya sekedar masalah hilafiyah. Mereka kan zikir bersama ataupun salawat bersama itu, kata mereka, itu hilafiyah. Bagaimana mungkin hilafiyah? Nabi sendiri mengatakan finnar. Dapat kembali orang-orang yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru itu finnar. Tempatnya dalam api neraka. Kenapa? Sebagian orang mengatakan ini hilafiyah. Allahu Akbar. Ada sebuah kelompok ataupun firqah yang pernah ana tanyakan kepada dia, ataupun kalau nggak salah waktu itu dia tanya duluan ke ana, bagaimana pandangan antum, ataupun bagaimana pandangan, dia tanya pandangan ana tentang zikir bersama, selawat bersama, tahlilan, doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ana jawab dengan ilmu yang ana tahu. Ana katakan itu perbuatan-perbuatan bid'ah. Kalau kita makan di tempat-tempat itu adalah sama halnya kita masuk kepada ijma para sahabat itu. Makan di sana berarti masuk ke keharaman. Kita makan di acara 3 hari, 7 hari itu hukumnya haram. Jika kan yang disediakan oleh ahli mayit. Ya. Kemudian apa kata dia? Afwan, bukannya itu adalah hilafiyah? Mana dalilnya kalau antum berani mengatakan hilafiyah? Ya kan? Jadi kata dia sederhananya, kita tidak boleh mencela ikhwan. Ahlul bid'ah juga kan ikhwan. Naam, dia ikhwan. Tapi kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita diperintahkan untuk berlepas diri? Dia tidak mengatakan apa-apa, karena memang sebenarnya dia ini udah paham gitu kan. Sudah paham, sudah lama ngaji gitu kan. Dia mengatakan apa? Khilafiyah. Zikir bersama itu khilafiyah kata dia. Doa bersama, makan sama-sama di acara tahlilan itu khilafiyah kata Allahu Akbar. Padahal para sahabat itu mengatakan apa? Kami adalah para sahabat telah ijma, telah sepakat bahwasannya seseorang yang makan-makan di tempat ahli mayit, acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu adalah bentuk keharaman. Subhanallah. Berdasarkan apa?
Tadi yang mereka bacakan hadisnya. Fa inna ahdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mereka membaca dalil itu. Kemudian dalil yang kedua tadi, mal amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perkara atau satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Seluruh. Bahkan keempat imam mazhab sepakat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka sepakat bahwasanya orang yang menghadiri tahlilan ataupun orang yang telah makan-makan di tempat orang meninggal ataupun di tempat ahli mayit, itu adalah perbuatan bid'ah, perbuatan tercela. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan hilafiyah? Dengan alasan itu kan ikhwan juga. Itu kan kaum muslimin juga. Mana yang lebih mulia, ikhwan atau nabi? Kalau mereka sudah kita ingatkan bahwasanya perkara itu adalah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang di luar daripada Islam, ataupun yang di luar daripada kacamata syariat, walaupun dia seorang ikhwan, kita harus memberikan hak cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Rabbul Alamin, utusan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan itu hilafiyah, ini hilafiyah. Lalu kemudian mereka, sebagian daripada mereka itu meniatkan itu semua untuk mendapatkan tujuan dunia mereka. Banyak orang seperti itu. Maka kita itu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala itu membimbing kita di atas hidayah. Jangan karena kita ini udah banyak ilmu, udah banyak pengetahuan, lalu kemudian kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia melalui ilmu itu sendiri. Nggak bisa. Kalian tahu koreknya api neraka nanti siapa duluan? Orang alim, para ulama, para ustadz, para da'i. Para ulama, para ustadz, para da'i yang seperti apa dulu? Ya, ulama, ustadz, da'i, yang mana mereka ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk ilmu yang benar, lalu kemudian mereka menjualnya dengan kepentingan dunia mereka. Waliyanaudzubillah. Banyak seperti itu. Inilah yang akan menjadi koreknya api neraka nantinya. Ketika dia mendapati petunjuk, lalu kemudian mereka berkhianat dengan petunjuk itu, mengatasnamakan Islam, lalu kemudian inilah yang menyebabkan mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Ya. Kalau kita kembalikan kepada manhajnya Nabi dan para sahabat, bagaimana para sahabat ini memperjuangkan agama ini dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, dengan kekuatan, seluruh kekuatan mereka itu mereka serahkan untuk Allah Azza wa Jal. Lalu kok bisa ya kita itu mengatakan ya khilaf apabila orang itu menghadiri tahlilan, apabila orang itu melaksanakan tahlilan, salawat bareng. Bahkan sebagian mereka mengatakan ya musik itu khilaf juga. Musik yang jelas haram, musik yang sudah jelas haram, dikatakan apa? Khilaf. Berdasarkan keharamannya musik ini berdasarkan pendapat siapa?
berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Walaupun ayat itu tidak menyebutkan musik. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang mulia nih, ketika menafsirkan wa minan nasi may yastahi lahu al hadis yudilaka an sabilillah. Dan adapun manusia itu yang melakukan dalam surat Luqman surat Luqman ayat 6 itu. Coba baca surat Luqman itu ayat 6. Bacakan sini. Mana Al-Qur'an itu Mas? Maru. Coba dibuka. Hah? Maru kisma. Surat Ruslan. Pada Ruslan. Ya. Baca surat Luqman ayat 6. Sini antum, fadhal. Al-Luqman ayat 6. 6. Surat Luqman surah yang ke-32. Ayat yang ke-6. Fadhal. 32. Luqman. Ayat ke berapa, Kak? Surah yang 32 ayat yang ke-6. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari Lahul hadis. lahwal hadisi liyudilla an Sabilillah. sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adzabun muhin. Yang artinya, dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, ayat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika setelah membacakan ayat ini, beliau mengatakan apa? Demi Allah, ya, ini adalah musik dan nyanyian. Ya, demi Allah, ini adalah musik dan nyanyian. Jadi terkadang ada orang itu yang menciptakan sebuah syair, yang menciptakan sebuah lagu itu penuh dengan perkataan-perkataan palsu, perkataan-perkataan kosong. Kadang ada lagu-lagu itu yang mengundang perzinahan. Dan yang lebih uniknya lagi, orang-orang pada zaman ini, ya, perempuan-perempuannya itu, ya, padahal perempuan itu tidak diperbolehkan, ya, mengangkat suara. Ya, dalam Islam itu perempuan itu dihormatin tuh. Mereka mengangkat suara-suara mereka dengan musik-musik, teriak-teriak, salawat-salawat di situ, zikir-zikir seperti itu, teriak di hadapan laki-laki juga yang bukan mahram mereka. Allahu Akbar. Ya, maka ini yang telah dimaksud dengan keharaman. Kemudian setelah daripada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ada hadisnya jelas. Hadisnya itu kurang lebihnya begini. Jadi bagi orang-orang yang suka mendengarkan musik dan nyanyian ini, nanti pada hari kiamat akan ditaruh di dalam telinganya itu cairan timah panas. Cairan timah panas dalam telinganya. Akan ditaruh dalam telinganya itu cairan timah panas. Kita nggak usah bicara nanti pada hari kiamat ya. Kita ambil dulu air galon itu di dispenser, kita panasin, lalu kemudian kita baringkan telinga kita di situ, taruh air panas itu. Kira-kira rusak nggak telinga kita? Hancur. Itu jaminan bagi orang-orang yang suka mendengarkan musik dan nyanyian. Hati-hati. Ya. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Kemudian keempat imam mazhab sepakat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad
Seluruh mereka ijma mengatakan musik dan nyanyian itu adalah haram, mutlak haram. Ya. Tidak ada mereka mengatakan musik itu diperbolehkan musik ini. Walaupun ada ulama yang memperbolehkan setelahnya. Ya. Tapi sebagian daripada para ulama hadis mengatakan tidak boleh dipakai pendapat yang mana pendapat tersebut yang bertentangan dengan masalah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun pendapat-pendapat ulama-ulama hadis yang tertinggi sebelumnya. Ya, subhanallah. Maka, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah ini banyak sekali cara-cara orang, ya, yang mana orang tersebut yang mengatasnamakan ini dari Islam, ini dari agama. Maka petuduhan itu sama halnya mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besoknya karena ini waktu sudah hampir jam 6:30 ya. Insyaallah taala kita lanjutkan insyaallah besok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih saya ingatkan kepada diri anda pribadi dan kepada kita semua ini, kepada antum semua, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah Allah Rabbul Alamin. Naam, barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah